Silakan Steve. Shalom. Shalom, silakan. Iya. Gini Kak Elia, kemarin saya juga udah sempat tanya-tanya sama kami Kana. Saya Kristen. Mikana, Iya, kemarin saya ikut live-nya Mikana juga. Gini, Mikana tuh pertanyaan oneness. pertanyaannya tetap sama. Jadi saya Kristen dari kecil. Cuma Hmm. saya dari kecil juga banyak berbaur yang nggak Kristen gitu loh. Malah mayoritas teman main saya tuh bukan Kristen. Nah, tapi tetap asik lah, maksudnya sering sharing, sering diskusi, tapi ada beberapa hal yang saya jujur aja terpojok nggak bisa jawab, mungkin kurang belajar ya kali ya, padahal umur udah mau 50. Saya di pojokan ada tiga hal yang saya mau tanya sama Kak Elia. Saya pernah ditanya gini, mana buktinya di Alkitab kalau Natal itu tertulis tanggal 25 Desember? Ya. 25 Desember memang tidak ada dituliskan di dalam Alkitab langsung tanggalnya, karena Iya. itu nggak sesuai dengan budaya. Tapi kalau saya buktikan kepada kamu bahwa dia lahir 25 Desember dari Alkitab, kamu mau nggak? Boleh. Saya pegang Oke, Alkitab. Dari mana? pegang Alkitab ya. Ya. Oke, mantap. Gampang membuktikan tuh 25 Desember. Ya, saya lagi ngumpulin peluru lah biar saya lebih paham lagi. Oh iya dong. Mana nih ya? Kak Elia benar paham Bible tanpa teologi gak? Saya nggak paham sih, saya hanya orang yang mau belajar. Ya kita baca ya. Kamu baca mulai dari Lukas. Lukas. Ya, Ntar saya mas cek dulu Lukas ya. berapa? Oke, 1 ayat 26 atau 36? ayat 5. Ayat 5. Ikuti ya, kamu baca di situ, saya baca sini. Pada Lukas, zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam maaf yang Kak, bernama ulang Zakaria Kak. dari rombongan Abia. Maaf Kak, ulang Lukas berapa ayat berapa? Lukas 1 ayat 5 mulai dari ayat 5 kita belajar ya. Oke. Ini yang di bawah juga belajar ya kalian ya. Oh iya, iya, iya. Oke, Judulnya aja. Lukas 1 ayat Ulang 5, ya. oke. Oke. Pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Rombongan Abia adalah golongan ke-8. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Oke. Ya. Ayat 8 langsung. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab bagaimana lazimnya ketika diundi untuk bertugas imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Membakar dupa berarti hari raya apa? Yom Ki, Yom Yom Kippur. Ki, Yom Kippur, hari raya pendamaian ya. Nah, Ya. pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Mereka melihat hal itu, ia terkejut dan katanya, "Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yohanes." Berarti berita bahwa Yohanes sedang dikandung oleh istrinya Zakaria itu pada hari raya Yom Kippur, bukan? Ya. Hari raya Yom Kippur itu hari raya tanggal berapa? Di sini kalau kamu cari Ya. 25 September. Oh itu. Oke. Jadi Yom Kippur itu dilakukan ini tanggalnya memang berubah-ubah ya. Tetapi di tahunnya Tuhan Yesus ini, pemberitaan ini itu 25 September. Oke? Oke. Nah,
Nanti kamu cari di Google hari Yom Kippur 25 September, kamu nanti lihat tahun-tahunnya, tahun-tahun kapan aja. Berarti Zakaria itu mendapat berita bahwa Yohanes dikandung oleh istrinya itu pada tanggal 25 September yang adalah hari raya Yom Kippur. Lanjut ke ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Orang salah paham dengan bulan yang ke-6. Dalam bulan yang ke-6 di sini, itu tidak berarti dalam bulan yang ke-6 di kalender. Tapi bulan yang ke-6 setelah konteks ini. Oh, Berarti 6 bulan setelah pemberitahuan kepada Yohanes, kepada Iya. Zakaria. Karena itu kan dulu ini nomor-nomor pasal 1, 2, 3 itu dulu nggak ada. Itu semua satu. Oh, Nah, jadi ini satu hal ya, runutan peristiwa. Dalam bulan yang ke-6, berarti 6 bulan setelah September, itu bulan apa? Maret. 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 Nah, oke. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh pergi ke kota Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari Daud, nama perawan itu Maria. Apa yang dikatakan malaikat itu kepada Maria? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki dan engkau menamai dia Yesus. Berarti berita Yesus sedang dikandung Bunda Maria itu pada bulan Maret, tanggal 25. Makanya tanggal 25 Maret itu gereja Katolik merayakan hari kabar sukacita Bunda Maria. Nah, 9 bulan setelah Maret itu bulan berapa? Desember. Jadi ngarang nggak kita? Enggak sih. Ada dalil. Oke, itu pembuktian dari Alkitab ya. Oh. Sekarang saya tunjukkan kamu data sejarah. Didaskalia Apostolorum Koptik. Kan mereka tuduh tuh ya bahwa Natal tuh pagan, lahir Dewa Matahari. Kelahiran Dewa Matahari itu baru ada tahun 250 Masehi. Natal udah dilakukan pada tahun 169. Saya pernah nanya sama hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan tersebut menjawab dengan logika. Hamba Tuhan tuh enggak belajar tuh. Dia jawabnya seperti ini. Kalau saya ngundang kamu ke ulang tahun saya, perlu nggak saya liatin akte lahir saya? Jadi saya kurang puas dengan jawaban itu. Dan Apostolorum. Ya, nih ya, saya tunjukin ke kamu ya. Didaskalia Apostolorum Koptik. Tahun 189. Mana ini Didaskalia ini ya? Oh, ini ya. Oke. Sebenarnya DVD saya sudah ada, brother, kalau kamu mau belajar. Nih ya. Didaskalia Apostolorum in English. Ya, ini Didaskalia Prodi Syriaque. Dikatakan begini bunyinya ya. Nih. Bentar ya. Nih. Pasal 3 dan 4 dari Didaskalia dikatakan apa? Para rasul juga telah ditetapkan mereka bahwa harus membuat hari Epifani Juru Selamat yang menjadi awal perayaan 2 tahunan pada 6 Januari sesuai dengan angka dan tanggal Yunani. 6 Januari ini kalender Julian. Kalau dikonversi ke kalender kita yang pakai, kalender Gregorian itu 25 Desember. Nih, kalender converter 6 Januari itu 24 atau 25 Desember di Gregorian. Jadi 6 Januari, makanya orang ortodoks itu merayakan Natal itu pada tanggal 6 Januari. Sedangkan kita orang Kristen, Katolik dan Protestan merayakannya pada 25 Desember menurut kalender Gregorian. Gitu. Ya. Jadi memang kita Natal tuh data sejarahnya ada, dari Alkitab ada, nyambung. Nah, bukan hanya itu, misalnya tulisan Hippolytus dari Roma, ya. Hippolytus dari Roma, ia adalah murid Irenaeus yang adalah murid Polikarpus dari murid Rasul Yohanes. Dia mengatakan begini, ya, bahwa dia menulis begini.
Untuk kedatangan pertama inkarnasi Tuhan kita di dalam daging, dalam bukunya Commentary on the Prophet Daniel, buku keempat poin yang ke-23, dia mengatakan begini, ketika ia dilahirkan di Bethlehem, 8 hari sebelum bulan pertama Januari, hari keempat dalam seminggu, sejak Agustus memerintah 42 tahun, tetapi dari Adam 5.500 tahun. 5.500 tahun. Berarti 8 hari sebelum Januari itu tanggal berapa? Berapa gimana Kak? 8 hari sebelum tanggal 1 Januari itu tanggal berapa? 25. Berarti baik dari Hippolytus, baik dari Didaskalia, baik dari Alkitab, dia lahirnya tanggal 25 Desember kan? Iya benar. Lalu Iya. yang mengatakan kita dari pagan, dia buktinya apa kita dari pagan kalau bukan hanya asumsi? Iya. Oh, Pasti. Bethlehem itu bersalju. Kemarin saya dari Israel, 25 Desember nggak ada tuh salju di Bethlehem. Ya, bagi yang orang Israel, bagi kalian yang sudah ke Israel, pada tanggal 25 Desember di Bethlehem di Nativity Church, ada nggak salju? Udaranya memang dingin, tetapi nggak ada salju. Oke. Ya. Oh, jadi kalau mereka bilang itu lewar matahari, dewa matahari Sol Invictus, itu baru dirayakan tahun 250. Dewa Rara itu entah apa itu. Ya, jadi enggak ada. Oke, gitu ya.